Selanjutnya adalah kita akan mempelajari penggunaan lemak sebagai sumber energi. Jadi ini adalah proses katabolisme dari asam lemak. Oke, ini adalah summary of event that must occur before triacylglycerol atau TAG ini dapat mencapai peredaran darah melalui proses pencernaan gitu ya. Nah, diawali dari sini. Triacylglycerol kita makan di mulut ada saliva, tidak ada efek terhadap pencernaan. Oke. Lanjut ke lambung ya. Di lambung ada lipase. Jadi 10% triacylglycerol ini akan terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada gerakan di lambung ini menghasilkan small fat droplet. Ini kita lihat di sini ada diproduksi fat droplet, kemudian ada monoasil gliserol. Nah, di usus ya, di usus ini ada proses solubilisasi oleh garam-garam empedu menghasilkan droplet ya. Karena Anda tahu bahwa asam lemak itu kan dia sifatnya kan nonpolar, sehingga dengan adanya garam dia akan sifatnya lebih tersolubilisasi gitu. Kemudian dengan adanya lipase ini akan menghasilkan monoasilgliserol yang dipecah dari atau yang dihasilkan dari pemecahan asam lemak. Nah, monoasilgliserol yang dihasilkan nanti akan dibentuk menjadi misel, masuk ke dalam sel intestin, sel usus. Misalnya ini akan di-repackage menjadi bentuk namanya adalah kilomikron. Kilomikron ini nanti akan masuk ke pembuluh atau sistem limfatik, masuk ke peredaran darah. Nah, kemudian triacylglycerol ini dapat dihidrolisis menjadi asam lemak yang bebas. Nah, proses ini adalah proses tadi pencernaan ya dari triacylglycerol. Kemudian sampai dia menghasilkan asam lemak bebas yang beredar di pembuluh darah atau di peredaran darah. Nah, bagaimana proses penggunaan asam lemak sebagai fuel atau sumber energi? Jadi ada 3 proses di sini. Yang pertama bahwa triacylglycerol ini akan didegradasi menjadi asam lemak dan gliserol. Terjadinya di mana adalah terjadinya di jaringan adipose, dan ini nantinya akan ditransport ke jaringan yang lain, jaringan yang membutuhkan. Misalnya otot kita berolahraga ya, ototnya kan perlu energi. Nah, jadi cadangan lemak ini triacylglycerol akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya nanti akan ditransport ke jaringan yang perlu energi tadi untuk dipecah menghasilkan energi. Nah, asam lemaknya tadi yang bebas ya akan diaktifasi dan ditransport ke mitokondria dari sel yang membutuhkan energi. Kemudian asam lemak akan dipecah menghasilkan senyawa yang memiliki 2 atom karbon. Namanya adalah asetil-CoA. Kemudian setelah itu nanti senyawa ini akan masuk ke siklus asam sitrat. Nah, oke, kita masuk ke tahapan yang pertama adalah pemecahan triacylglycerol. Jadi pada jaringan lemak, lipase ini akan diaktifasi oleh istilahnya apa? Hormon signal phosphorylation. Oke. Penjelasannya bagaimana ya? Jadi sinyal fosforilasi yang diaktifasi oleh hormon. Jadi ini gambarnya kan ini ya. Ada reseptor, misalnya adalah 7 transmembran reseptor yang keluar masuk 7 kali ini yang hijau. Reseptor ini berikatan dengan hormon. Oke. Kemudian ini akan mengaktifasi proses
fosforilasi ya. Fosforilasi itu dilakukan oleh enzim kinase. Anda lihat di sini protein kinasenya jadi aktif. Kemudian di sini kinase yang aktif akan mengaktifasi ini triasilgliserol lipase.